Saham CPRO Tina BP lagi-lagi muncul jadi spotlight di IHSG. Volume transaksi melonjak, harga sempat ke 68, sebelum terkoreksi ke 57-58. Tapi, apakah itu cuma momentum spekulatif, atau ada alasan fundamental kuat yang mendasarinya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Dalam beberapa periode terakhir, CPRO sempat jadi top gainers SG, karena lonjakan volume dan volatilitas harga. Tapi koreksi setelahnya cukup cepat, menunjukkan bahwa sebagian investor trader mungkin masuk karena FOMO atau momentum, bukan karena berita korporasi besar atau fundamental baru yang paling kuat. CPRO adalah perusahaan integrated aquaculture dan makanan laut di Indonesia, dengan segmen usaha utama, feeds, pakan udang ikan dan produk kesehatan hewan air, food products, produk makanan laut jadi, juga hatchery dan trading terkait aquaculture. Cukup lengkap dari hulu hilir dalam rantai nilai usaha aquaculture, terutama untuk pasar domestik dan ekspor. Revenue 12 bulan terakhir, 12 months TTM sekitar 9,54 triliun, tumbuh moderat dari 9,28 triliun di 2024. Net income TTM adalah sekitar 4,35 miliar, dengan earnings per share sekitar 7,30. Margin kotorjin berada di kisaran 20,6%, margin laba bersih sekitar 4,6%. Gap struktur modal, debt-equity ratio relatif moderat, sekitar 0,444, dan arus kas operasional cukup positif, free cash flow sekitar 50 miliar. Market cap CPRO saat ini sekitar 3,4 triliun, trailing PE ratio sekitar 7,8, price to book PB sekitar 0,88, artinya pasar menghargai perusahaan di bawah nilai bukunya saat ini. Secara perbandingan, rata-rata PE industri food beverage domestik bisa jauh lebih tinggi. Misalnya dalam analisis Simply Wallasey Peer Average PE mencapai 29 handres. Beberapa estimasi valuasi fair value menunjukkan bahwa CPRO bisa dianggap undervalued saat ini. Misalnya estimasi relative valuation berdasarkan PE menunjukkan fair price hingga 87 dolar per saham versus harga pasar sekarang, R50,58. Jadi secara valuasi, CPRO saat ini terlihat sebagai saham value play, cukup murah dibanding peer sendiri dan dibanding ekspektasi pertumbuhan. Meski valuasi sekarang tampak relatif murah dan bisnis model cukup komprehensif di sektor aquaculture, lonjakan volume dan harga saham yang cepat bisa jadi driven oleh sentimen spekulatif. Penting untuk cek, apakah ada berita fundamental signifikan, misalnya ekspansi kapasitas produksi pakan, ekspor baru, investasi baru, merger, dan sebagainya, yang bisa mendukung tren harga lebih lanjut. Investor perlu hati-hati melihat, 1. Konsistensi pertumbuhan revenue dan profitabilitas dari segmen usaha utama, feeds versus food products, hatchery. 2. Struktur modal dan kemampuan pendanaan ekspansi tanpa membebani leverage berlebihan. 3. Apakah ada aksi insider investor institusional yang signifikan seperti akumulasi atau pelepasan saham sebagai sinyal keyakinan internal terhadap potensi perusahaan. 4. Risiko pasar aquaculture global, fluktuasi harga komoditas pangan laut, hambatan ekspor, dan teknologi budidaya baru bisa mengubah dinamika profitabilitas usaha. 5. Risiko likuiditas. Saham yang sempat melonjak volumenya bisa turun cepat jika sentimen berubah. Jadi CPRO ini cukup menarik untuk dilihat dari dua sisi. Valuasi yang saat ini relatif murah, dan model usaha yang terintegrasi di sektor aquaculture Indonesia, tapi juga punya potensi risiko dari lonjakan harga yang terlalu cepat dari spekulasi pasar. Bagi investor jangka panjang dengan toleransi risiko moderat, CPRO bisa jadi kandidat yang layak dipertimbangkan, asal didukung dengan pantauan terus terhadap eksekusi bisnis dan dinamika pasar aquaculturnya.